ambil ongkos adalah dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini di mana ada jasa itu terbagi dua ya. Yang pertama adalah jasa terbatas. Contohnya seperti bekerja harian ya kan. Dia digaji bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Target kerjanya enggak ada. Ya kan? Target kerjanya enggak ada. Pokoknya masuk jam 8, keluar jam 5 kan. Gaji 1.000 ya itu kan. Nah, kojo dan kojo 1.000 kan ya kan. Nah, kan gitu. Itu ibarat indah itu. Nah, jadi 1.000, jadi 100.000 gajinya sehari. Nah, kemudian itu dibolehkan. Kemudian juga yang kedua adalah jasa kontrak. Jadi jasa kontrak ini seperti orang yang menggali sumur bor, ya kan? Nah, di mana harga sumur bor itu sampai dapat air bersih 3 juta. Tiba-tiba sudah dia gali selama 4 hari 4 malam nggak dapat air, ya kan? Nah, jadi itu adalah tidak dibayar. Jadi itu berdasarkan kontrak. Nah, kemudian juga ada jasa kurir, Pak ya. Nah, jasa kurir itu di mana kalau kita lihat di TikTok itu ada namanya keranjang kuning, ya kan? Jadi TikTok affiliate namanya. Jadi kalau bapak-bapak nanti sudah masuk ke jual beli online, ya kan? Itu tinggal di keranjang itu klik aja keranjangnya, kan? Kemudian misalnya di situ ada iklan baju misalnya kan. Nah, jadi di situ di mana orang yang menjual baju ini di sana itu di Bogor ya kan. Nah, sedangkan yang sebagai kurirnya itu yaitu bisa dia lewat JNT, bisa lewat Shopee kan, bisa lewat lain-lain. Nah, jadi sehingga kita sebagai kurir ini kita dapat untung apabila terjual sekian, itu dinamakan dengan jualah. Jadi babnya ini sudah masuk ke bab jualah. Kalau terjual dari barang baju di perusahaan A itu 1 miliar dengan iklan kita, maka kita mendapatkan 10%, Pak. Berapa 10% dalam 1 bulan itu? 100 juta. Sekarang tuh banyak orang kaya mendadak itu di Indonesia bukan gara-gara bekerja, gara-gara dia menjadi kurir online. Nah, hanya dia punya keranjang kuning di TikTok, kemudian dia masuk ke TikTok affiliate, kemudian dia menjadi kaya raya, sehingga bayarannya itu kalau dia ambil 10 produk aja Pak ya, kain sarung Wadimor, satu lagi HP merek ini misalnya kan, dan sebagainya. Jadi kalau satu barang terjual 1 miliar 10M, dia dapat 1 miliar per bulan gajinya. Jadi begitulah jasa yang dijadikan sebagai jualah. Kalau terjual sekian, maka kamu dapat sekian kan. Itu dibolehkan secara syariah, ya kan. Nah, jadi kemudian juga ada jasa kita bayar dulu, kemudian kita baru mendapatkan layanannya. Seperti jasa pendidikan, Pak ya. Jadi kalau kita sekolahkan anak itu, kita harus bayar uang kuliah dulu di awal, kuliahnya nanti. Nah, begitu juga masuk pesantren, bayar 10 juta, uang bangunan 5 juta, uang hantu, uang belau kan, sebagainya kan. Jadi sehingga membayarlah sampai sekian. Jadi begitu mulai nanti di bulan 7 nanti, bulan 2 dah dibuka, ya kan? Dapatlah muridnya 100 orang. Dapat 10 juta satu orang, sehingga dapatlah uang hantunya sekitar 1 miliar ya kan. Nah, beli Alphard dia dapat ya kan. Nah, jadi begitu adalah namanya ujrah ya kan. Itu namanya apa? Jasa pendidikan ya. Kita bayar dulu baru menikmati. Kemudian juga jasa traveling. Nah, itu seperti kita mau pergi umrah ya. Nah, jadi itu boleh di awal. Kita bayar dulu 20 juta
kemudian mau berangkat nanti bayar lagi 22 juta lagi kan, 13 hari 32 juta ya kan, misalnya terpela. Jadi jangan nanti istilahnya kapan dibayar umrahnya Ustaz? Nanti setelah tahallul katanya kan. Jadi begitu nanti sudah berangkat dia sampai dia ke sana tawaf sa'i tahallul, kemudian selesai dia digunting rambutnya, baru dia bilang saya mau bayar jasa umrah saya katanya. Ya kan? Jadi tidak demikian ya. Itu boleh dibayar di awal. Begitu juga dalam hal dunia berhubungan dengan proyek. Nah, misalnya kan, itu ada istilah dalam proyek itu konsultan. Nah, jasa konsultan. Jadi jasa konsultan ini ada ke kiri, ada ke kanan, Pak ya. Nah, misalnya ini ketebalan aspal ini harus sekian. Nah, jadi terjadilah kong kali kong dengan konsultannya. Nah, dia ditelepon dulu, ini Pak Mur mau PHO ini apa namanya itu PHO Pak ya? Mau PHO ini. Ini tim PHO-nya adalah Pak Mur Hadi, siapa namanya yang lain lagi kan? Karena beliau calon kadis kan itu kan, misalnya. Amin bilang Pak, nggak dibilangnya amin. Jadi begitu mau di PHO, jadi konsultan ini ya kan sudah oleh orang punya proyek, sudah duluan dikirim dia itu pulsanya. Ini Pak uang pulsa ya, nanti begitu Bapak jangan banyak komen ya kan. Jadi iya-iyakan saja katanya. Pergilah konsultan ini ke sana, mantap katanya kan. Ditekennya terus, di mana saya teken katanya kan. Ya, kalau bisa sampai kakinya teken sekali, bukan tangan aja kan. Nah, jadi dia sudah dibayar duluan untuk mengakui sebuah proyek yang tidak sesuai dengan ukuran istilah sekarang itu. Spek, nah, kan? Nah, jadi speknya tidak sesuai, sehingga dia itu dinamakan konsultan haram, ya. Nah, dia sudah menjadi konsultan yang haram. Jadi apa yang dia dapatkan dari harta konsultannya itu adalah tidak dihalalkan, karena dia sudah merusak orang lain. Siapa yang dia rusak itu merugikan negara. Itu sudah terjadi korupsi uang negara. Ketebalan aspal 5 cm ternyata 3 cm setengah. 1 cm setengah itu dimakan oleh hantu dan setan ya kan. Nah, jadi begitulah konsultan yang haram. Konsultan yang halal dia itu dibayar sekian persen dari jumlah anggaran itu ya kan. Nah, misalnya dia dapat 2,5%. Kalau 1 miliar itu dapat dia 25 juta misalnya kan, dalam satu proyek itu. Jadi kalau ada dalam setahun itu dia dapat 100 proyek, ya kan? 2,5 M hasilnya. Kan? Nah, lebih cepat dia kaya dari pegawainya. Pegawai digaji 4 juta sebulan ya kan. Nah, jadi enggak mau kaya-kaya. Nah, kalau mau kaya korupsi ya kan. Selesai ya. Jadi itu adalah terjadi dari dalam dunia konsultan. Nah, jadi adapun P proyek, nah ini juga sudah saya lihat semalam itu, saya bahas dalam kajian fikih bahwa P proyek itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Nah, jadi di situ di mana terjadi sebuah hal yang tidak lazim, ya, tidak lazim, ya kan? Kenapa tidak lazim? Karena tawar menawar dari segi proyek tersebut dimenangkan oleh orang yang sudah menjanjikan fee kepada pihak tertentu. Nah, jadi apa yang terjadi di sini yaitu terjadi sogok, ya kan? Terjadi sogok. Kalau sekarang diistilahkannya dengan istilah bagus bagi hasil katanya kan. Jadi itu adalah kalau ada kita demikian kerjaan Pak yang mengambil proyek dengan membayar fee duluan atau fee di pertengahan atau fee di akhir, maka berhenti sajalah menjadi kontraktor. Itu kontraktor haram namanya. Ya kan? Kenapa? Karena masih banyak pekerjaan lain. Ya, yang dikasih Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.
tukang pabrik kerupuk aja dia menjual kerupuk bisa kaya dia. Ya. Nah, di Indonesia ini. Tukang jual daun itu, daun pisang tuh Pak, bisa kaya dia. Dia tangani daun pisang Pemko Subuh Salam Aceh ini dari Medan itu Pak. Ya kan? Kebun pisangnya berapa hektar? 35 hektar itu. Itu jual daun pisang dia sehari dapat dia untung 100 juta Pak ya. Jadi 3 miliar sebulan. Itu dengan menjual daun pisang. Jadi jangan kita istilahkan nanti kalau enggak ini saya kerjakan Pak, mungkin saya enggak bisa makan anak-anak saya. Itu adalah sudah mengkerdilkan Allah, ya kan? Jadi hijrahlah dari pekerjaan yang haram itu, kecuali kita bekerja dengan profesional. Jadi ikut tender, ya Allah ya biar Tuhanku, saya mengikut tender ini ya Allah, menangkan saya. Nah, jadi mungkin dalam 1000 nanti ada 1 kita menang, ya kan? Orang yang bayar tadi 100 dapatnya, kita dapat 10, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Jadi kenapa? Karena kalau kita ingin kaya dengan jalan yang haram, maka hasilnya juga haram. Kalau kita kaya dengan jalan yang halal, maka hasilnya juga halal. Nah, itulah apa namanya itu jasa-jasa yang berhubungan dengan dunia, jasa di era global ini Bapak Ibu rahimakumullah, di mana itu harus kita berhati-hati sekali karena itu adalah berhubungan dengan aklun wa syarbun ya. Nah, dengan makan minum yang kita konsumsi. Nah, seandainya kita main proyek, nah, boleh hasilnya itu nggak boleh kita makan. Bapak ikut tender di Subuh Salam ini, nanti hasilnya bangunkan WC MCK Plus di masjid ini satu, nggak apa-apa hasilnya kan. Ini saya Ustaz bukan main proyek ini untuk saya, tapi saya sedekahkan. Di sana ada rumah doa Pak, saya bangun ini dapat hasil proyek ini 5 miliar tiap tahun, ya kan? Nah, jadi ambil kembali uang apa ada di uang sogok kita itu kan, nah, ambil kembali sama kita, kemudian hasilnya itu bangunkan, jangan makan serupiah pun, itu dibolehkan. Jadi dibolehkan uang bunga bank yang kita taruh di bank konvensional itu, kita ambil bunganya itu jangan dimakan, ya kan? Tapi berikan ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat sosial, tapi jangan digunakan untuk kita. Ada keluarga kita yang miskin, bantu. Ada adik kita yang miskin, bantu, tapi tidak boleh dimakan oleh anak istri kita. Ya, nah, itu adalah uang-uang pi yang haram itu. Kalau ada Pak, maka nanti tanya di mana ada masjid belum ada WC, bangun. Ya, itu adalah penggunaannya. Maka itu hal-hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli jasa yang kita kaji pada hari ini. Mungkin lebih kurang mohon maaf kalau ada kesilapan dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh dipersilakan Pak. Ini mantap nih, ada yang bertanya. Ini bukan maksudnya ramai Ustaz, cuma agak lain sedikit nih. Karena gini Ustaz,